Oke, halo Kak. Di video ini aku akan share cara untuk membuat order di versi web ya. Di versi web dulu, habis ini mungkin di video selanjutnya akan ada di versi aplikasi Android. Oke, kita mulai ya. Oke, untuk membuat kirim order atau membuat order, Kakak nanti bisa ke menu shipping, lalu diklik kirim order. Oke, dikirim order ini. Nah, ini kan ada halaman ini Kak, halaman dashboardnya. Nah, di sini Kakak nanti bisa klik buat order nih. Nah, di sini ya, klik order. Sebelum masuk, aku harus jelasin dulu. Nah, di halaman kirim order ini akan ada istilahnya tabel rangkuman atau ringkasan dari order-order yang pernah dibuat. Oke, dari yang menunggu diantar ini, atau yang udah dibatalkan, atau yang sudah sukses, misalnya udah sukses tuh, nah bisa difilter juga kayak ya, di terkirim misalkan, sudah terkirim. Nah, nanti kan ada historinya seperti ini. Gitu. Oke, jadi kita bisa filter semua yang status yang ada di sini, Kak. Oke, ini untuk memudahkan rekapannya. Itu nanti pun juga sebenarnya nanti bisa untuk apa namanya diekspor. Nanti akan ada caranya nanti aku share ya datanya. Nih, kayak di download report, nanti tinggal diklik download, nanti tarik semua data report-report yang pernah dibuat. Oke, klik dulu. Kita mulai langsung ya. Kita klik buat order. Nah, ini karena khusus untuk mitra offline, berarti saya jelaskan untuk yang non COD ya. Itu oke. Kalau untuk yang COD, maka nanti dieksplor sendiri. Untuk yang non COD, karena ini khusus mitra offline, berarti nanti pilih metode yang pembayaran yang non COD di sebelah kanan ini. Nah, metodenya mau apa Kak? Mau di pick up atau mau di drop off? Itu kalau di pick up berarti kurir nanti datang ke lokasi Kakak. Kalau di drop off berarti Kakak perlu mengantarkan ke drop point dari ekspedisi tersebut gitu. Misalkan di dekat lokasi kakak ada si cepat poin, udah drop aja ke itu ke sana gitu. Karena kalau pick up ini berarti aku kudu menunggu atau jadwalnya si kurir gitu. Oke, detail pengirim. Nah, detail pengirim ini, nah ini udah ada datanya nih kak. Kenapa udah ada datanya? Karena di buku alamat sudah aku setting itu pick up defaultnya. Oke, sambil dibuka ya. Jadi nanti di sini tuh ada pilih buka alamat. Nah, ini alamat Evermost ini aku namakan Evermost ini sudah aku jadikan alamat pickup default. Nah, ini jadi alamat pickup ya, Kak. Karena tadi sebelumnya aku udah jadikan apa namanya alamat pickup default gitu. Jadi dia otomatis mengisi gitu. Oke, sebenarnya ini juga masih bisa diganti-ganti sih, Kak. Gitu. Misalkan ini apa namanya jam operasi operasi 09.00 sampai 17.00 misalkan mau tambah informasi itu masih bisa diedit. Oke, jadi ini enggak apa namanya masih bisa diedit lah gitu. Nah, untuk apa namanya menginput data pelanggan misalnya orang datang nih mau ngirim paket gitu. Oke, tinggal diklik kirim atas nama berbeda gitu. Kenapa atas nama berbeda? Karena ini alamat pick up. Ini tuh akan dipakai untuk alamat pick up. Nah, yang di bawah ini adalah data untuk namanya si pelanggan asli gitu. Dan ini database-nya bisa diisi gitu. Yang wajib itu nama sama nomor telepon. Alamat sampai bawah ini nggak wajib diisi. Jadi kadang ada mitra yang ingin save kontak secara lengkap si pelanggannya. Bisa kita sudah sediakan di sini. Gitu kayak, oke misalkan nama pelanggannya itu misalkan Pardi misalkan. Oke, Bapak Pardi, nomor teleponnya mangga diisi misalkan 08217778 bla bla bla. Oke, alamatnya mangga mau diisi boleh, nggak diisi juga silakan. Gitu. Ini anggap aja ini udah langganan misalkan ya, misalkan ini alamat satu aku dummy aja. Oke, ini dummy ya. Dummy. Oke. Nah, karena ini misalkan oh ini Bapak Pardi bakal sering kirim nih gitu biar nanti gampang nggak ngisi-ngisi lagi bisa diklik data sebagai data dropshipper atau data atas nama terus disimpan sebagai Bapak Pardi misalkan Pardi langganan 1 misalkan bebas gitu nanti kalau ini udah di save nanti akan muncul di sini Kak. Nah kayak gini si Pak Asep Gunawan ini kalau bisa aku klik dia otomatis datanya udah keluar yang udah pernah di save gitu. Ini memudahkan untuk mempercepat proses input gitu. Oke, ini pengirimnya udah. Oke, nomor non COD, metodenya ini sorry aku lupa, pick up misalkan. Oke, pick up.
ngambilnya di sini. Oke, pastikan ini udah sesuai ya, alamat sama kecamatan kelurahan ini udah sesuai. Takutnya nanti diambil sama tim takutnya nyasar nih, misalkan seharusnya Lebak Simo Coblong gitu, tapi nyata aku salah nginputnya Buah Batu gitu. Nah, itu biasanya tim kurirnya akan berbeda tuh. Ya, khawatir kalau berbeda seharusnya dicoblong tapi masuknya ke timnya Buah Batu itu berpotensi untuk gagal pick up nanti. Jadi pastikan kelurahan ini sesuai dengan lokasi pick up-nya Kakak. Tuh. Oke, lanjut. Lanjutkan. Sudah. Nah, ini udah di-lock untuk mengirim sama atas namanya. Nah, tinggal si penerima satu nih. Penerima satu adalah tujuannya mau kemana? Oke, tujuannya mau kemana? Oke, di sini kita pilih. Nah, ini bisa kalau misalnya saya udah pernah nge-save, ini akan keluar nih. Nah, otomatis gini. Oke. Nah, ini enakan jadi nggak perlu ngetik-ngetik lagi. Misalkan dia udah langganan, gitu. Tapi kalau misalnya, oh ini pelanggan baru, gitu. Oh ini pelanggan baru, berarti ya udah kita buat dari baru aja. Oke, ini aku hapus-hapus dulu. Anggaplah ini masih baru ya. Masih baru. Oke, nah misalnya namanya siapa? Tujuannya misalkan Bu Susi. Oke, nomor telepon tujuannya berapa? Pastikan kalau bisa yang aktif, nomor teleponnya ditanyakan lagi. Oke, alamatnya kemana? Alamatnya misalkan ke perumahan perumahan Reni Jaya blok AA1 misalkan. Terus kelurahan Pondok Petir, Kecamatan Bojong Sari, Kota Depok. Nah, misalnya kayak gini. Terus kalau mau dikasih patokan mah enggak, Pak. Gitu. Misalkan dekat Masjid Nurul Istiqomah misalkan. Gitu. Nah, karena ini patokan juga penting Kak ya. Kalau misalkan anggaplah dia cuma ada alamat Desa Renijaya misalkan, kayak gini, Desa Renijaya, tapi dia nggak ada, cuma ada RT RW-nya doang, RT 05 08 misalkan, tapi nggak ada nomor rumah. Nah, ini saya sarankan tanyakan patokannya apa gitu. Takutnya ini gagal delivery. Gitu. Oke, ini selesai. Udah diisi Pondok Petir, ini udah sesuai ya. Misalkan ini oke, aku anggap ini masih kosong. Oke, ini anggap masih kosong ya. Misalkan kita pilih Pondok Petir. Oke, nanti akan cari Pondok Petir Bojong Depok. Oke, ini udah keluar. Oke, kalau misalnya ini mau disimpan sebagai buku alamat, misalkan tujuannya akan jadi langganan. Nah, ini bisa nih disimpan misalkan Bu Susi langganan. Nanti dia akan masuk ke buku alamat di sini. Nanti tinggal dipanggil kayak gini misalkan. Nah, gitu ya. Oke, oke penerima sudah, terus tinggal masukin detail paket. Nah, paketnya mau apa nih? Misalkan isinya pakaian. Pakaian, terus kategorinya apa? Misalkan udah regular aja. Kalau misalnya dia pecah belah atau elektronik dan kawan-kawan, silakan dipilih. Oke, catatan misalkan jangan dibanting atau apa. Oke, terus harga harga barangnya berapa gitu. Nah, ini aku sarankan kalau misalkan Kak nggak tahu harga barangnya berapa gitu. Ya udah Kakak isi aja misalkan di atas 100.000 gitu. Kenapa? Gitu. Karena eh, ini takutnya kalau misalkan diisi terlalu murah dan khawatir nanti akan ada dispute amit-amitnya gitu. Misalkan dari kurir nih ada dia tiba-tiba ada suatu insiden akhirnya hilang barang gitu. Nah, itu biasanya kalau tidak diasuransikan itu patokannya adalah harga termurah dari 10 kali ongkir atau harga barang. Jadi misalkan harga barangnya diisi cuma 5.000 gitu, padahal seharusnya lebih besar gitu. Tapi karena nggak tahu asal ngisi 5.000, terus harga ongkirnya misalkan 10.000 gitu. Dan kalau misalkan dikali 10 berarti kan 100.000. Nah, tapi biasanya akan diambil nilai terkecil, which is itu harga barang tadi 5.000 gitu. Kan sayang ya gitu. Jadi kalau bisa diisinya 100.000 ke atas aja kalau misalkan untuk yang barang yang tidak diketahui harga pastinya gitu. Oke, seperti itu. Berat. Nah, ini berat kita bisa kilo mau gram gitu. Sesuaikan dengan timbangan kayak pastikan sesuai dengan timbangan, khawatir ditimbang ulang di gudang jadi nanti selisih ongkir gitu. Jadi pastikan ini sesuai. Tapi kalau misalnya paketnya kecil gitu ya mangga kalau misalkan mau ditembak
gitu. Tapi ada beberapa ekspedisi yang apa namanya dia sesuai dengan timbangan. Jadi kayak misalnya ID Light itu dia per 500 gram. Kalau misalnya di bawah 500 atau 600 gram dia masuknya ke ID Light dan itu biasanya tarifnya lebih murah. Cashbacknya juga berbeda gitu. Maka nanti disesuaikan gitu. Misalkan gramasinya oke misalkan dia 600 gram, misalkan 600 gram. Sorry 500 gram deh. Murah. Oke 500 gram. Volumenya diisi nggak bebas gitu. Tapi kalau misalkan dia bulky atau besar tapi barangnya besar tapi ringan, kayak misalkan boneka gede itu kan ringan tapi dia bulky. Kayak kardus Indomie juga, kardus Indomie itu misalkan dia tuh bulky kotak gitu tapi ringan dia cuma 700-800 gram. Lebih baik diisi volumenya panjang kali lebar kali tinggi gitu. Karena nanti rumus untuk volume itu nanti panjang kali lebar kali tinggi, oke, nanti dibagi 6.000 gitu, dibagi 6.000. Oke. Jadi misalkan di sini oke, misalkan aku buka kalkulator ya. Buka kalkulator. Izin buka kalkulator dulu. Oke, misalkan di sini aku ngisi oke berarti 500 tapi ternyata dia dibungkus sama kotak gede gitu. Misalkan ukurannya 30 kali 30 kali 20 gitu. Nah, ini walaupun beratnya cuma 500 gram, itu nanti akan ada hitungan volume. Ini buat pengetahuan aja ya. Jadi misalkan tadi 30 kali 30 kali 20 dibagi 6.000 gitu. Berarti 30 kali 30 kali 20 sama dengan 18.000 dibagi 6.000. Nah, berarti dia kenanya akan 3 kilo. Karena 3 kilo dibandingkan sama 500 gram, nah pihak ekspedisi otomatis akan ngambil dengan hitungan terbesar. Jadi 3 kilo. Gitu. Oke, jadi sebisa mungkin kalau misalkan bulky dihitung. Gitu. Kak, saya mau ngakalin deh, nggak usah diisi, walaupun bulky diisinya 500 gram atau 1 kilo aja. Nah, itu nanti akan beresiko kena timbang ulang, Kak. Gitu ya, kalau misalkan di gudang, ini bukan gudang Everpro ya, Kak, gudang ekspedisi, itu ada yang sering melakukan timbang ulang. Kalau udah kena timbang ulang, nah nanti berpotensi kakak nanti kena selisih ongkir takutnya. Gitu. Jadi sebisa mungkin diisi dengan kondisi yang real atau yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Oke, oke, misalnya nih pakaian aku anggap dia tipis, jadi nggak ada balki-balkian. Dah, sekarang tinggal kita pilih kurir. Oke, pilih kurir. Nah, sekali sini di kurir ini akan muncul apa namanya regular, express, tracking, cargo dan kawan-kawan. Maka kakak pilih mau pakai yang cashback yang lebih gede atau mau yang lebih murah. Jadi kadang kan ada customer yang tolong cari yang paling murah gitu. Oh ya udah berarti kakak bisa sorting nih. Nah ini paling murah. Ini kayak tadi ID Light itu cuma di 6.900 gitu. Tapi cashbacknya kakak itu kenanya 2.070 gitu. Tapi ini lumayan gede sih 2.070. Oke, terus kalau misalkan apa namanya? Tiki itu kenanya cuma 800 gitu. Jadi kakak nanti bisa cari yang oh ini paling murah, cashback paling gede. Oh ini nih menguntungkan buat kakak. Oke, nah habis pilih ini akan pilih tanggal pick up. Tanggal pick up kapan? Karena aku sekarang di jam 10 malam ya. Jam 10 malam di tanggal 26. Jadi munculnya itu tanggal besok gitu. Dan pilihan ada 3 slot. Oke, jam 8, jam 12, jam 16. Kalau misalnya kakak bikinnya di jam 12, itu kemungkinan besar akan hanya muncul jam 16. Gitu. Tapi ini toleransi 1,5 jam kak ya. Jika misalnya kakak saya baru bikin resi pertama kali itu di jam 3 sore gitu. Nah kemungkinan besar itu kan ada pilihannya di tanggal 28 gitu. Karena pihak ekspedisi perlu waktu untuk mengatur apa namanya rute untuk pick up. Kecuali kakak drop off. Kalau drop off sih terserah kakak gitu. Oke. Oke, lanjut. Nah, di sini misalkan aku mau minta pick up jam 12. Oke, ini waktu yang kita berikan ke ekspedisi. Mereka seharusnya tahu dapat waktu pick up itu jam 12 sampai jam 4. Tapi itu nanti akan menyesuaikan lagi dengan kondisi lapangannya si ekspedisi gitu. Ya kadang agak lewat-lewat dikit gitu. Tapi kalau misalkan nanti telat, info aja ke tim CS kita, nanti kita bantu untuk push pick up. Jadi gitu. Oke, sip. Misalkan kita pakai di Express. Oke, ini kargo juga ada kayak misalnya mau kargo, same day. Kalau same day aku sarankan drop off ya. Gitu. Same day express sama same day ini aku sarankan jangan pick up tapi drop off. Ya pastikan di lokasi kakak ada drop off terdekat.
gitu. Karena kadang itu tadi tunggu-tungguan pick up kita udah mintanya jam 3 tapi nyata dia datangnya malam gitu. Jadi nggak akan bisa dia nyampe 1 hari nih kok kayak gitu. Nah, jadi aku saranin kalau mau ekspres sarankan drop off tapi kakak harus tahu dulu posisi drop point yang paling dekat tuh di lokasi kakak apa. Oke, yang bisa drop off tuh JNE, Si Cepat sama ID Express. Oke, sip. Lanjut kita pilihnya jadi ID Express, pilih kurir. Dah, oke, berarti biayanya 6.900 dari Bandung ke mana namanya Pondok Petir. Oke, udah bener. Oke, ya kita simpan dan lanjutkan. Nah, kalau misalkan dalam satu pengirim nih si Pak Pardi, Pak saya mau kirim 2 paket langsung, tapi tujuannya berbeda gitu. Nah, satu paket diisi di penerima satu, satu lagi bisa diklik tambah penerima. Nah, ini penerima 2 bisa diisi lagi nih, misalkan ke mana? Misalkan ke Manda Pamulang nih, misalkan. Oke, pilihannya apa? Misalkan ke apa namanya ini udah ku buat suatu katalog. Jadi ntar otomatis dia akan apa isi. Nah, seperti ini. Oke, cara ngisi katalog ini kayak diklik simpan katalog ini. Jadi nanti dia otomatis akan masuk ke katalog setelah apa transaksi selesai. Oke, pilih kurir. Ini untuk yang paket keduanya. Jadi kenapa paket kedua? Biar nanti bayarnya sekalian, Kak. Biar dia bayarnya sekalian. Oke, bisa pakai ID Lite juga 8.100. Pilih kurir. Oke, sorry, aku karena ini dummy, aku pilihnya yang ID Express sebentar. Yang tanggal 28 biar kurirnya takutnya beneran nyamperin saya. Gitu. Karena ini dummy ya. Oke, ini ada 2 pesanan. Terus satu lagi yang penerima, ini bisa dicek lagi kalau ada yang mau diedit kayak tadi saya mau merubah jam pick up misalkan, tinggal dirubah aja. Oke, ini saya ganti ke ini buat dummy aja ya. Kalau kakak nanti pastikan yang paling cepat aja. Oke, lanjut. Simpan dan lanjutkan. Oke, pengirimnya si Adit ini sama atas nama ya. Atas nama ini belum keluar di sini, tapi nanti akan kelihatan di resi. Oke, penerima satu ya Bu Susi. Oke, ini notnya dua jangan dibanting 0,5 kilo. Terus ini kopi juga. Oke, di 8.100 Sutra Mention. Oke, tarifnya 6.900 sama 8.100. Berarti totalnya itu 15.000. Oke, kebetulan 15.000 bulat. Potensi cashbacknya 2.800. Ya, 2.800. Oke, nah di sini kakak nanti tinggal pilih pembayaran. Oke, kakak pilih pembayaran. Jadi kakak, Bu, nih total atau Pak Pardi ini totalnya 15.000 gitu. Oh ya udah, Pak Pardi yang ngasih cash ke Bapak atau ke Ibu. Nah, nanti Bapak dan Ibu bayar ke Everpro atau ke kurir kita itu pakai saldo gitu. Bisa pakai saldo gitu atau nanti bisa pakai apa namanya e-wallet atau ShopeePay. Oke, e-wallet atau ShopeePay. Nah, ini kebetulan saldoku ini kurang nih. Nah, kalau misalnya seperti ini, kita top up dulu. Nah, nanti bisa di top up pakai apa namanya? Nah, kalau top up itu harus pakai upload KTP dulu, Kak. Gitu. Oke, di sini aku coba update dulu saldonya sebentar aku pause. Oke, aku lanjutin ya. Nah, ini my balance-ku udah aku update. Nah, sudah aku apa namanya update dan di sini kakak tinggal upload sorry bayar dengan my balance gitu dengan saldo ya gitu. Tapi kalau misalnya kak order pertama saya belum ada my balance nih males top up gitu bisa pakai Shopee Pay. Nah ini tinggal diklik Shopee Pay nanti akan muncul QR code gitu. Contoh QR code-nya kayak gimana? Nah contohnya kayak gini misalkan bayar dengan Shopee Pay. Nah dia akan baca muncul QR code seperti ini. Oke, jadi nanti tinggal kakak atau pembelinya scan pakai Shopee Pay-nya. Nanti dia kalau misalnya sudah bayar, nanti dia akan muncul resi gitu. Oke, sebentar. Tuh, pause dulu untuk kembali. Kita bayar ya. Oke, nah ini misalkan aku bayar pakai apa namanya My Balance, tinggal diklik, masukkan PIN. Oke, klik lanjut. Nah ini tinggal dia statusnya akan jadi menunggu dijemput karena kita tadi milihnya kan pick up ya. Gitu. Oh ya, tadi aku masukin PIN. PIN itu nanti settingnya di mana? Ada di profil ya, Kak. Di profil.
Nah, nanti tinggal ganti PIN atau buat PIN biasanya kalau baru awal. Oke, di sini buat PIN nanti akan muncul PIN-nya. Oke, nah ini udah ya, kita udah buat ordernya. Cetak labelnya gimana? Nah, cetak labelnya ini di sini Kak. Oke, bisa Kakak filter nih menunggu dijemput ya. Ini karena ini nyampur ya sama yang lain. Biar nggak bingung, apa namanya, dia matikan semua status, keluarin yang menunggu dijemput aja. Oke, nah ini udah keluar nih, nunggu jemput, tinggal kita cetak label. Nah, cetak label nanti akan ada sesi video juga tersendiri. Ini kakak nanti bisa sembunyikan beberapa informasi. Misalkan nih, kalau sarannya kalau misalnya mitra offline, logo Everpro dimatiin aja. Takutnya menghindari duplikasi agen ya. Gitu, takut nanti pelanggannya tahu kakak pakai Everpro malah jadi apa namanya, bikin Everpro sendiri. Gitu. Oke, tinggal pakai resi kurir dan pelanggan. Terus ini udah ada ini ya ukurannya. Kalau misalnya kakak pakai kertas biasa, pakai satu label per halaman, atau misalnya udah pakai kertas thermal, kita udah buatin beberapa template. Ada 8x10, 8x15, 10x10, 10x15, sesuai dengan label thermal umum yang ada di pasaran. Oke, diklik download. Dah, nanti sambungan ke printer, tinggal dicetak. Oke, tampilannya akan seperti ini. Oke, bagian atas untuk ditempel di paket, di bawah ini buat digunting, nanti dikasih ke si pengirim atau si klien. Gitu, tinggal digunting aja. Oke, nanti tinggal dicetak deh. Gitu. Oke, seperti itu kayak yang di bawah juga sama. Oke, tadi terus misalkan ini misal resi kurir buat cari tahu bedanya apa sih resi kurir. Nah, dia cuma resi kurir cuma gini doang, Kak. Apa namanya? Cuma bagian untuk di label atasnya aja. Jadi kalau misalkan itu kudu saya nyeting 2 kali atau ngeprint 2 kali gitu. Oke, mau ke PDF juga bisa, diklik PDF bisa Kak WA aja. Oh ya wes. Nanti tinggal di WA-in apa ininya, resinya. Begitu. Oke, sip. Itu cara untuk cetak resi Kak ya, sampai ke cetak resi. Tuh, Kak, aku salah nginput nih, bisa nggak diedit gitu. Nah, kalau misalkan udah diedit, karena resi ini udah cetak ya, ini resi-resi beneran Kak, bukan kode booking. Jadi kurir tuh udah bisa nge-scan gitu. Ini udah nyambung sama server atau ya udah server si ekspedisi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang salah, saranku di cancel aja. Ini cara cancel gini kayak di cancel, nanti bikin resi baru gitu. Tapi tetap kudu apa namanya, mengabari si pelanggan sebelumnya atau pelanggannya kakak kalau resinya berubah nih kak karena ada salah input misalkan. Gitu kak ya. Oke, beliau bingung kok nggak update resinya. Oke, cara cancel seperti ini, dibatalkan. Satu lagi kalau mau ngebatalin, silakan. Oke, gitu kayak cara untuk bikin order. Sorry agak lama, ini biar detail aja. Oke, thank you Kak. Itu cara apa namanya, kirim order atau bikin order di Everpro. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanya aja langsung ke WhatsApp atau ke tim Mitra Everpro Online. Mitra Offline Everpro. Oke, thank you.